Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Pada malam ini kita akan menyelesaikan pembahasan hadis arba'in. Jadi tentang mengenal Al-Quran, kita akan selingi dulu dengan membahas hadis arba'in nomor 40. Arba'in itu artinya 40, tapi hadis arba'in jumlahnya itu 42, bukan 40. Jadi ada dua tambahan. Jadi kalau malam ini kita membahas hadis ke-40, nanti akan tersisa dua lagi hadis arba'in. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Nah, sudah 39 hadis yang kita bahas, dan saya percaya bapak-bapak tidak hafal. Sama, saya juga tidak hafal seluruhnya, tapi sebagian ada yang hafal. Ya, yang penting walaupun tidak hafal teks hadis itu, tapi secara umum kita bisa memahami kandungan 39 hadis yang pernah dibahas. Tentu tidak mudah untuk memahaminya. Kita butuh murojaah, mengulang. Bagaimana cara mengulang? Sekarang ini untuk mendapatkan hadis arba'in itu sangat gampang, sangat mudah. Tidak mesti membeli kitab aslinya, tapi ada kitab terjemahannya. Terjemahan bahkan dengan uraiannya, Pak, yang sangat luas. Bahkan kalau Bapak tidak berminat untuk membeli kitabnya atau buku terjemahannya, sekarang ada apa? Aplikasi di Android Bapak itu, aplikasinya. Silakan aja diinstal. Itu ada beberapa aplikasi tentang hadis arba'in. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengerti, Pak. Ya, saya tidak punya kitabnya, tidak ada bukunya. Kalau handphone punya, ya handphone punya. Ya silakan diinstal aja aplikasi hadis arba'in. Bahkan kalau kita misalkan tidak mau menginstal aplikasi, di Google juga bisa. Di Google tinggal diketik aja hadis arba'in nomor 10, itu akan muncul. Kalau ingin mendengar suaranya, mungkin ada di YouTube juga, Pak. Mudah-mudahan ada. YouTube aja kita buka, nanti hadis arba'in nomor 20 misalkan. Nanti akan muncul ustadz yang menguraikan hadis arba'in itu. Mungkin ada beberapa orang, tinggal kita pilih mana yang paling sesuai, yang paling tepat, yang paling lengkap. Jadi untuk menjadi orang bodoh zaman sekarang itu tidak ada alasan. Jadi jangan sampai kita memelihara kejahilan, jangan sampai kita mengumpul kebodohan. Udah, kita cerdaskan dan pintarkan diri kita dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini. Ya, teknologi itu banyak membantu. Kalau ditanya siapa sekarang ustadz yang paling menguasai ilmu Islam, Ustadz Google. Menguasai, Pak. Yang benar, yang salah ada di sana, banyak. Ilmuwan yang paling pintar itu ternyata Profesor Google juga, Pak. Menguasai segala macam masalah. Nah, tinggal kita bisa memanfaatkannya dengan benar. Nah, tentang konten-konten keislaman, tentu tidak semua dapat kita baca, kita ikuti, Pak. Harus yang sesuai, Pak. Karena banyak juga konten-konten keislaman yang menyimpang, yang menyesatkan, banyak. Nah, itu hanya sebagai pengantar saja. Jadi untuk hadis arba'in yang 39 sebelumnya, saya percayakan Bapak bisa membacanya dari manapun juga, Pak. Baik dari buku ataupun dari internet, ya. Dan sekarang sudah
memasyarakat. Nah, hadis nomor 40 ini kalau kita lihat isinya bisa kita beri judul apa? Gimana ya? Cara hidup di dunia, gitu. Boleh kita beri judul cara hidup di dunia. Bagaimana kita itu hidup di dunia, harus seperti apa gitu. Nah, kita bacakan hadisnya dulu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul idza amsayta fala tantadiri sobah wa idza asbahta fala tantadiri masa wa hud min sihatika limaradika wa min hayatika limautika rawahul Bukhari. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini diterima dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Ibnu Umar itu pemuda. Kalau Rasul ya sudah senior lah, sudah sepuh lah. Nah, beliau itu memegang pundak Ibnu Umar yang masih muda sebagai bentuk sayang kepada pemuda, dan beliau akan menyampaikan nasihat. Nah, nasihatnya itu pakola, lalu beliau bersabda kepada Ibnu Umar yang berlaku buat semua umat Islam termasuk kita. Kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ka'annaka gharibun, seakan-akan sebagai orang asing. Jadi cara hidup di dunia itu menurut Nabi, cara kita hidup di dunia harus seperti orang asing, atau al-abiru sabirin, atau sebagai musafir. Orang asing atau musafir. Hidup di dunia itu caranya itu bagaikan orang asing atau orang musafir yang sedang menempuh perjalanan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul. Nah, lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, jadi menambahkan, memperjelas atau menambahkan nasihat Nabi itu. Nah, ini kalau ini perkataan Ibnu Umar. Jadi hadis mauquf ya Pak. Hadis mauquf itu hadis yang merupakan perkataan atau perbuatan sahabat, tapi bersumber dari Nabi Pak. Nah, Ibnu Umar berkata, idza amsaita fala tantabis sobah. Apabila engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu sore hari. Maksudnya kalau kita bisa mengerjakan amal soleh di pagi hari, kerjakanlah di pagi hari. Jangan ditunda menunggu sore hari. Sebab belum tentu di sore hari kita bisa mengerjakan amal soleh. Ya, mungkin sakit, atau mungkin ketiduran, atau mungkin meninggal dunia. Nanti aja sore lah, ya tengah hari meninggal kan. Nah, kemudian wahud min sihatika limaradika, pergunakanlah waktu sehatmu sebelum engkau sakit, sebelum waktu sakitmu. Jadi ketika sehat, maka manfaatkan, gunakan untuk ya beramal soleh tentu saja. Apalagi Pak, amal soleh sebelum datangnya waktu sakit. Karena ketika sedang sehat kita punya kekuatan, kemampuan untuk beramal soleh. Ketika sakit kita mungkin tidak punya kekuatan, kemampuan, walaupun punya tidak sekuat semampu ketika sedang sehat. Nah, kemudian yang terakhir, wa min hayatika limautika, dan gunakanlah hidupmu sebelum matimu. Gunakan
waktu ketika engkau hidup sebelum datangnya waktu mati. Nah, rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 6416. Dan kalau ditelusuri hadis ini pun ternyata diriwayatkan oleh imam yang lain, misalkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Al-Baihaqi, dan lain-lain, masih banyak tadi. Nah, dalam riwayat At-Tirmidzi itu ada tambahan. Setelah Nabi mengatakan, jadilah engkau di dunia seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir. Nah, beliau menambahkan dalam hadis kemudian, wa qudda nafsaka min ahlil kubur. Persiapkan dirimu sebelum menjadi ahli kubur. Dipersiapkan bekal amal soleh yang banyak, yang benar sebelum engkau menjadi ahli kubur, sebelum engkau meninggal, sebelum mati. Itu tambahan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi kalau kita lihat hadis ini nasihat yang sangat berharga dari Nabi untuk Ibu Umar, juga untuk kita semua. Kemudian nasihatnya ditambahkan oleh Ibu Umar untuk kita semua. Jadi pada dasarnya hadis ini mengajarkan bagaimana cara kita hidup di dunia, bagaimana cara kita memandang dunia ini, sebagai apa kita di dunia ini, kira-kira. Nah, sebelum menjelaskan lebih jauh, mungkin perlu diingatkan kembali bahwa seluruh manusia itu akan menempuh 5 alam dalam perjalanan hidupnya. Jadi perjalanan manusia itu menempuh 5 alam. Nah, yang pertama itu alam ruh. Alam ruh itu alam gaib. Alam ruh, nah, itu di dalam surat Al-A'raf ayat 172, itu ada isyarat alam ruh. Ya, ketika manusia di alam ruh bersama-sama itu mengadakan perjanjian, Pak. Ini yang disebut dengan perjanjian primordial, perjanjian sebelum lahir, prenatal, primordial. Di sana Allah itu bertanya kepada ruh, Pak. Seluruh manusia ruhnya ditanya, alastu birabbikum, gitu kan? Alastu birabbikum, apakah aku itu Tuhan kalian? Qalu, nah mereka menjawab, ruh saya, ruh bapak, ruh orang muslim, ruh orang kafir, itu ruh orang ateis, semua menjawab, qalu bala syahidna, benar, kami bersaksi, kami mengakui bahwa engkau itu adalah Rabb kami, engkau Tuhan kami. Itu mengisyaratkan, Pak, terjadi di alam ruh. Walaupun dalam Quran itu tidak disebutkan di alam ruh, tapi ini kapan lagi, Pak? Ini bukan ketika manusia di dunia, bukan ketika di alam rahim, tapi di alam ruh. Alam yang pertama yang dihuni oleh manusia. Nah, tapi tentu saja peristiwa dialog dengan Allah di alam ruh sudah tidak ingat lagi kita, Pak. Kita lupa. Wah, udah lama, Pak. Jangankan di alam ruh itu, Pak. Kejadian bulan lalu aja, Pak, sering lupa, Pak. Coba bulan lalu, Pak, hari Ahad, Bapak mengerjakan apa aja? Tuh, Pak. Itu baru sebulan. Oh, ini alam ruh, wah jauh di sana, Pak, sebelum kita ke dunia. Nah, makanya ini perjanjian ketuhanan namanya. Di perjanjian ketuhanan yang bersifat primordial, sebelum lahir manusia itu sudah mengadakan perjanjian, persaksian dan pengakuan bahwa Allah itu adalah Rabb. Allah itu adalah pencipta alam, Allah itu pemelihara alam, Allah penguasa alam. Itu sudah mengakui. Nah, ketika manusia di dunia ada yang mengingkari eksistensi Allah sebagai Tuhan pencipta, ini adalah merupakan pengingkaran terhadap perjanjian yang pernah dibuat. Jadi mengingkari, padahal dulu di alam ruh sudah berjanji dan bersaksi. Tapi
Ini ada temuan hadirin, temuan dari ilmu, namanya ilmu apa ya? Neuropsikologi Pak. Jadi psikologi saraf itu di dalam buku kecerdasan spiritual yang saya punya Pak, para ilmuwan di bidang psikologi dan dalam bidang neurologi Pak, ilmu saraf itu menemukan di dalam saraf otak manusia itu ada sebuah titik namanya God spot Pak, titik Tuhan. Jadi artinya di dalam otak manusia itu tersimpan Pak tentang konsep tentang Tuhan. Jadi manusia itu pada dasarnya meyakini adanya Tuhan itu. Walaupun Tuhan yang diyakini bisa bermacam-macam Pak, bermacam-macam konsepnya. Ada yang menganggap Tuhan itu adalah patung, Tuhan itu berhala, Tuhan itu adalah matahari, Tuhan itu adalah pohon, bintang, atau Tuhan itu ya tidak bisa didefinisikan, tapi ada kekuatan di luar alam, tapi tidak bisa didefinisikan, tidak bisa diungkapkan. Nah, yang benar tentu saja untuk mengenal siapa Roh itu ya Al-Quran. Kemarin saya menjelaskan tentang keutamaan surat dan ayat Quran Pak, ayat kursi itu kan. Itu ayat kursi itu sebuah ayat yang paling agung kan, sebab di dalam ayat itu digambarkan tentang konsep ketuhanan menurut Al-Quran. Itu yang benar. Sedangkan ketuhanan menurut agama lain, menurut para pemikir, para filosof itu banyak yang bertentangan dengan Al-Quran. Nah itu kembali Pak, itu di alam ruh Pak. Jadi wajar kalau seluruh manusia itu bertuhan Pak. Nah orang ateis itu sebenarnya mereka mengakui Pak, mereka berdusta ya. Berdusta. Ada sebuah kejadian di Rusia Pak, di zaman Gorbachev menjadi presiden. Nah, pernah Gorbachev dengan istrinya Raisa Gorbachev itu berdiri di sebuah panggung kehormatan dalam rangka memperingati Hari Angkatan Perang, Hari Tentara. Ini kan hari apa ya? Ini Hari ABRI Pak ya. Nah, itu ada sebuah peragaan dari Angkatan Udara. Beberapa personil itu naik pesawat jet dan menuju ke bawah. Nah, ketika menuju itu ke panggung tempat Gorbachev dan Raisa berdiri, seakan-akan si kapal itu akan menabrak kedua orang ini. Itu hebat Pak, nggak ada luas Pak. Nah, ketika turun ke bawah, Raisa itu mengatakan, oh my God, ya Allah, oh my God, orang anjir, hebat. Ya, ini Raisa ini kan istrinya Gorbachev Pak. Waktu itu kan mengaku sebagai orang komunis Pak, Marxis dan ateis Pak, yang tidak menganut agama, yang tidak percaya kepada Allah sebagai pencipta. Tapi secara spontan karena luas Pak kaget, oh my God. Itu orang-orang di sekitar, orang Amerika, orang Inggris yang beragama walaupun bukan Muslim kaget. Oh ini orang komunis Pak, mengakui Tuhan. Kita hajar Pak. Ya karena mungkin dorongan batinnya Pak, naluri berketuhanannya muncul. Nah itu alam ruh Pak. Itu udah lewat Pak masa lalu. Nah bersama-sama ternyata itu menurut para ulama Pak. Nah kemudian alam yang kedua, alam yang kedua itu berbeda-beda. Ada yang dahulu, ada yang sekarang, ada yang belum. Itu alam rahim. Alam rahim. Kalau alam rahim itu sudah ada di dunia Pak, artinya sudah bersifat fisik Pak. Bukan gaib lagi, sudah fisik ini. Ada di dalam rahim ibu kita. Tadi ada yang bertanya itu berapa lama di alam ruh? Duka Pak, tidak ada keterangannya. Pokoknya terima sajalah, di alam ruh kita pernah berjanji untuk bertuhankan Allah. Nah di alam rahim itu lamanya berbeda-beda. Kalau menurut Al-Quran itu minimal 6 bulan. Apa dalilnya Pak?
ini pengetahuan aja ya. Jadi kalau hamil menurut Al-Quran Pak, waktunya minimal 6 bulan. Jadi kalau lahir 7 bulan jangan bilang prematur Pak. Itu udah waktunya. Dari mana dalilnya Pak? Kemarin saya itu diundang pengajian Pak oleh alumni SMA 3 Bandung, pengajian virtual, itu membahas surat Al-Aqaf ayat 15 Pak. Itu digambarkan tentang ibu yang mengandung dan menyapih anaknya. Itu disebutkan bahwa sawina insana biwalidayhi ihsana hamalat ummuhu kurha wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Jadi maksudnya gini, kami perintahkan manusia berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Ibunya mengandung sampai menyapihnya itu adalah salah sunah syahwan 30 bulan. 30 bulan baik. Itu umumnya. Jadi seorang ibu itu mulai dari hamil, menyusui sampai menyapih itu 30 bulan kata Quran. Nah sekarang menyusui berapa lama Pak? Dalam Al-Baqarah itu haulaini kamilaini. Saya lupa ayatnya ayat berapa Al-Baqarah tentang menyusui itu. Haulaini kamilaini 2 bulan 2 tahun penuh itu masa menyusui. 2 bulan itu berapa bulan? 2 tahun itu berapa bulan? 24 kan? 2 kali 24. Jadi kalau 2 tahun 24 bulan menyusui berarti hamilnya berapa? 6 kan? 30 bulan kan 6. Jadi artinya minimal orang hidup di dalam rahim itu adalah 6 bulan kata Quran. Saya belum tahu ada nggak melahirkan 4 bulan bayi hidup. Biasanya kuburan. Kalau 6 bulan 7 bulan itu banyak yang hidup. Jadi kalau kita bilangnya prematur kan Pak, belum waktunya. Tapi kata Quran mungkin. Jadi menyusui itu 2 tahun 24 bulan. Berarti 6 bulannya itu untuk mengandungnya. Itu minimal. Ada yang 7 bulan mengandung, ada yang 8 dan 9. Bahkan ada yang 12 bulan. Biasanya kalau bayi 12 bulan itu lebih perkasa ya. Imam Malik kan 4 tahun. 4 tahun Pak? 4 tahun Imam Malik dalam kandungan. Kalau kita berapa tahun? 9 bulan ya. Itu Pak. Nah, jadi kembali ke sini itu alam rahim. Dan di alam rahim itu tidak bersamaan baik waktunya ataupun lamanya ya, beragam. Nah, alam yang kedua itu alam rahim. Nah, peristiwa yang paling penting di alam rahim itu adalah peristiwa penulisan kodo dan kodar. Ini sudah dibahas hadis bait keempat ya, yang 40 bahwa manusia ketika itu menjadi apa? Alaqah 40 hari apa ya? Kemudian mudghah 40 hari. Nah, kemudian setelah 3 bulan itu ditiupkan ruh, kan gitu ya Pak. Dan dicatat 4 hal. Dicatat, dituliskan tentang ajalnya, berapa lama hidupnya. Dituliskan tentang rezekinya, berapa banyak. Dituliskan tentang perbuatannya, apakah dia menjadi orang yang baik atau orang yang jahat. Yang keempat dituliskan nasibnya. Sa'idun atau syakirun, apakah dia menjadi orang yang bahagia ke surga atau celaka ke neraka. Itu sudah di alam rahim Pak. Itu pun lupa lagi Pak. Buat ingat menjadikan itu untung lupa Pak. Cuma kalau ingat, oh iya saya pernah dibisikin malaikat di alam rahim usia saya 62. Sekarang 61 tahun depan meninggal dunia. Wah stres Pak. Kita nggak mau dikasih tahu meninggal setahun lagi, mas stres Pak. Untung lupa lagi. Nah itu banyak lupanya manusia ya. Makanya manusia itu dalam bahasa Arab itu insan Pak. Insan itu dari kata nasia. Nasia itu adalah lupa. Di manusia itu banyak lupanya. Termasuk lupa pelajaran ya. Itu wajar aja. Nanti malam Jumat tuh terbukti Pak banyak lupa kurang. Iya. Malam Jumat saya bisa membuktikan bahwa kita itu banyak lupa. Yang masih mending lupa pelajaran Pak. Ini tidak lupa. Kenapa? Tidak pernah ingat.
Duh saya lupa lagi. Berarti Bapak pernah ingat ya? Alhamdulillah. Kalau saya Pak tidak pernah lupa, kenapa? Ingat punya pernah, apalagi lupa. Itu lebih berat ya. Nah kembali ke laptop ya. Nah jadi itu alam kedua, alam rahim. Nah di sana ada peristiwa penting yaitu penentuan jalan hidup manusia, penentuan takdir Allah yang akan terjadi. Dicatat, tapi kita tidak ingat yang 4 itu. Kemarin ada yang nanya ke saya, Pak Cina, apakah orang ke surga ke neraka itu sudah takdir Allah? Iya. Kalau begitu kita tidak usah berbuat baik, cuma takdir. Nah, Nabi menjelaskan hadirin bahwa setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Jadi kalau ada orang yang ditakdirkan jadi ahli surga akan dimudahkan berbuat baik. Ayam ke masjid Pak, sholat tahajud semangat, saum sunat, jatuh kenapa? Itu sudah digariskan begitu. Nah sementara orang yang ditakdirkan jadi ahli neraka itu akan dimudahkan dalam keburukan. Jadi keburukan aja Pak, wataknya itu mabok, Pak, judi, Pak, berdusta, korupsi. Nah ini isyarat ke neraka Pak. Cuman jangan diponis oleh kita Pak, tergantung endingnya Pak. Ada husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kan di hadis itu dikatakan Pak, ada orang yang berbuat baik Pak seumur hidup, tapi karena sudah digariskan ahli neraka, di ujung hayatnya dia berbuat maksiat, su'ul khotimah ke neraka. Dan ada orang yang sepanjang hidupnya berbuat jahat, bermaksiat, tapi suratan takdirnya dia masuk ke mana? Ke surga. Maka di akhir hayatnya dia berbalik pikir, banding setir, langsung dia menjadi orang baik, orang taat. Akhirnya meninggal dunia husnul khotimah ke surga. Nah ini bapak-bapak dan saya misalkan saya mah ke surga apalah, tiap malam Senin datang mau berjamaah hadir terus. Puasa sunat itu surga Pak, beda Pak, merajat rezeki, kerenyadan juga oke. Itu jangan dulu bersifat sombong Pak, karena perjalanan kan masih jauh, belum tentu kan ujungnya. Di ujungnya takut kita tergelincir. Ada kan orang yang begitu kan? Dan kita pun jangan memandang remeh pada orang yang kamu mah sholat bulan betul, puasa taraf, zakat pelit, ke masjid boro-boro, neraka, waktu boleh. Boleh jadi di akhir hayatnya dia itu berubah jadi orang baik, orang taat. Jadi itu misteri Pak, masalah nasib manusia itu. Dan kalau orang mengatakan buat apa kita beramal soleh kalau toh akhirnya ahli neraka, aku bangke rumah takdir. Nah sekarang begini aja Pak, secara naluri kira-kira kita pingin ke surga, pingin ke neraka itu ya? Surga. Jadi kalau pingin ke surga, jalannya ditempuh, jalan kebaikan, jalan lurus, udah selesai kan? Ya tapi takut nanti belok ke akhir hayat, iya tuh. Persiapkan, isi koma, suruh-suruh, nah itu. Jadi masalah misteri. Kok Allah tuh begitu otoriter ya rasanya Pak? Enak aja menyukai orang masuk ke neraka. Itu masalah takdir Pak, itu misteri yang tidak terpecahkan oleh pemikiran manusia. Itu misteri Pak, tidak usah kita otak-atik dengan otak, terima aja, jalani. Itu di alam rahim kejadiannya. Nah alam ketiga yang kita jalani sekarang itu alam dunia. Alam dunia. Dunia itu dari kata dana, yadnu, dunia, dekat atau singkat. Karena dunia itu singkat dan dekat. Kita tidak akan lama di dunia atau tidak akan abadi di dunia, akan berakhir. Nah, hadis ini tentang dunia. Nah, ketika kita di dunia, kata Nabi, upayakan seperti seorang orang asing. Orang asing. Dari mana Pak? Saya dari Malaysia. Di Bandung berapa lama? Cuma seminggu.
nanti akan balik lagi. Nah, ketika dia itu asing di Bandung, sebelum ke Malaysia pulang, dia akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, membawa bekal pulang ke Malaysia. Itu. Nah, kalau kita merasa sebagai orang asing di dunia, tentu tidak akan semena-mena, tidak akan bebas di dunia. Kita mempersiapkan untuk pulang ke tempat kita yang sejati, yaitu akhirat, surga atau neraka, Pak. Itu Pak, kemungkinan kan. Nah, yang kedua kata Nabi, atau sebagai musafir. Nah, orang yang bepergian. Tapi kalau yang namanya musafir, orang yang mengembara, dia tidak akan tetap di situ, dia akan pulang ke tempat aslinya, ke tempat asalnya, tempat yang sejatinya. Selama dia di tempat pengembaraan, dia akan berusaha mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya untuk ke tempat yang sebenarnya. Maka di dunia ini anggap kita sebagai seorang musafir. Kemudian Nabi mengatakan, Pak, persiapkan dirimu untuk menjadi ahli kubur. Sebelum kita masuk kubur, ya persiapkan dulu bekal ke sana. Kata Utsman bin Affan, man dakhala al-qabra bila zabin faka annama raqibal bahra bila safinah. Orang yang masuk ke alam kubur tanpa bekal yang cukup itu ibarat orang yang menempuh lautan tidak menggunakan perahu atau kapal. Nyebrang ke mana? Mau ke Kalimantan ya, dari Jakarta nyebrang lautan, berenang kan, dijamin poin kan, mati kan, nggak ada perahu, nggak ada kapal. Jadi untuk menyeberang lautan butuh perahu, butuh kapal. Untuk masuk ke kubur itu butuh bekal. Ya bekalnya ya apalagi kalau bukan iman dan amal saleh ya. Nah, kita lanjut dulu ke alam yang keempat biar tamat ya. Nah, setelah alam dunia itu berakhir, nah manusia akan menempuh perjalanan ke alam yang keempat. Ini yang belum, Pak. Tapi kita kandidat, Pak. Calon, Pak. Calon tetap. Jadi ibarat antrian, Pak. Kita sedang antri, saya Bapak semua antri. Entah siapa yang di depan, Pak. Sebentar, Pak. Yang pertama alam ruh, Ya. yang kedua alam Tadi gaib, tiga alam dunia. Alam dunia. Nah, kan di dunia ini kan antri, Pak. Jadi antriannya panjang. Mungkin saya di belakang, Pak. Bapak di depan misalnya, Pak. Atau saya yang di belakang. Itu latihannya banyak. Itu satu-satu ini masuk, Pak. Ya gitulah. Nah, alam dunia ini akan berakhir, hidup ini akan selesai. Nah, alam yang keempat yang akan kita jalani itu alam barzakh atau disebut alam kubur. Bukan kuburan. Kalau kuburan kan fisik, cuma tanah yang ditumpukan di dalamnya ada mayat, itu kuburan. Jadi kalau ingin tahu alam barzakh, jangan gali kuburan, digali tulang, cacing, mangkok, nggak ada. Nah, itu kuburan. Kalau alam kubur itu adalah di alam barzakh. Barzakh itu bahasa Arab, artinya batas, Pak. Kalau istilah saya transisi, Pak. Transisi. Kalau dalam penerbangan apa ya? Transit, Pak. Tempat transit, Pak. Jadi batas antara dunia dan akhirat itu alam barzakh. Kenapa tidak akhirat langsung? Nanti akhirat itu dengan kiamat dulu. Sebab manusia masih banyak yang hidup, Pak. Jadi orang tua kita, nenek kita, Pak, haruhun kita yang sudah meninggal dunia itu sekarang di alam barzakh transit. Itu batas dunia akhirat. Kenapa nggak kiamat langsung? Kan kita masih hidup, Pak. Kita, anak kita, cucu kita, atau puluhan turunan kita yang masih menunggu, yang sekarang masih di alam ruh, kan? Itu akan dulu. Nah, di alam barzakh itu ada orang yang bertanya, Pak, ini berapa lama sih orang di alam barzakh? Apakah sama atau tidak? Nggak disebutkan, Pak, ada keterangannya. Kalau logika berpikir manusia, Pak, logika berpikir keduniaan,
akan berkata gini, berarti orang-orang zaman dulu lebih lama ya dalam barzahnya, dan orang-orang yang hidup nanti di belakang akan sebentar. Sebab antara dia mati sampai kiamat kan, itu masa alam barzah itu. Jadi kalau orang yang dahulu matinya kan dahulu itu lama untuk di alam barzahnya, dan orang yang hidupnya di belakang nanti ratusan generasi ke depan dari kita akan sebentar di alam barzahnya. Nah itu kalau pakai otak-atik otak ya. Terus bagaimana dengan nikmat kubur dan azab kubur? Jadi kalau orang yang hidupnya dahulu lebih lama katanya nikmat kuburnya, atau lebih lama azab kuburnya. Dan kalau orang hidupnya di belakang hari lebih sebentar mengalami nikmat dan azab kuburnya. Nah ini tidak usah dipikirin Pak, esek Pak, di luar jangkauan manusia Pak. Karena itu di dunia saja Pak, itu ada teori relativitas Pak. Saya dulu waktu SMA belajar fisika, namanya teori relativitas Pak. Jadi waktu itu relatif. Jadi lama dan sebentar itu tidak mutlak Pak, bisa beda. Bahkan yang sama sekarang tengah Pak, saya ngaji, ada sebuah teori yang mengatakan, katanya kalau kita itu pergi Pak ke sana, ke luar angkasa yang jauh, menggunakan pesawat yang kecepatannya melebihi cahaya, maka kalau kita ukur dengan waktu bumi, ini kan 1 tahun, tapi dengan waktu pesawat bisa 9 bulan kan, bisa beda Pak. Dengar tidak maksudnya? Tapi lulus waktu saya makan. Ulangan bagus, dengar tidak maksudnya apa itu? Tapi katanya terbukti Pak, itu namanya teori relativitas waktu Pak. Jadi waktu itu relatif. Itu di dunia Pak, di setengah hati, apalagi di alam barzah. Kita jangan mengukurnya dengan dunia, itu sudah beda alam, beda dimensi. Nah di alam barzah itu nanti ada peristiwa-peristiwa penting. Ya diantaranya itu kalau dibaca dalam hadis Pak, itu ada himpitan kubur Pak. Jadi kubur dihimpit Pak, manusia itu sampai iga itu letak ya. Kubur itu menyimpit Pak, seret gitu. Itu semua mengalami semua, termasuk kita. Aduh sirongnya, apa yang Pak? Tapi nah himpitan itu akan kemudian melebar ketika kita mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Sudah bocor Mas soalnya. Man berbuka itu bocoran. Sok apalpun enggak ya? Nanti tinggal jawab Pak. Ya tidak bisa dengan menghafalkan, tapi dengan mempersiapkan bekal. Itu jadi ada himpitan kubur, ada pertanyaan munkar nakir. Nanti kalau menjawabnya benar, orang beriman itu akan melonggar himpitannya, dan kemudian dia akan disuruh Pak untuk tidur Pak di tempat yang luas dan hijau siung matang-matang. Wah indah ya tidur Pak. Itu tidurnya bagaikan tidur pengantin ya Pak. Sampai kapan? Itu sampai kiamat tidur Pak. Tapi orang kafir yang tidak bisa menjawab, gagal menjawab, tengah palgen, itu akan mendapat azab kubur. Itu sampai dipukul ya Pak. Dipukul menjerit-jerit Pak. Itu azab kubur. Nah salah satu orang yang mendapat azab kubur itu adalah Pak, orang yang ketika buang air kecil tidak pernah cebok Pak, diancam. Atau orang yang suka mengadu domba, itu diantaranya. Di samping dosa yang lain, yaitu alam keempat, alam barzah, batas Pak. Nah alam yang kelima itu alam terakhir, alam akhirat. Nah akhirat itu yang menjadi alam terakhir yang akan dilalui oleh semua manusia. Nah di antara 5 alam itu Pak, yang mendapat sorotan cukup kuat itu dua, dunia dan akhirat. Sebab kalau alam ruh, alam rahim itu tidak berpengaruh, semua sama. Nah di dunia ini beda manusia itu. Ya ada yang baik, ada yang jahat, ada yang taat, ada yang maksiat. Nah di alam barzah tentu nasibnya beda lagi, tergantung dunia. Akhirat juga tergantung dari
dunia. Itu mungkin Pak Iman. Jadi lebih banyak penjelasan alamnya. Jadi pada dasarnya ketika kita di alam ketiga, alam dunia, maka posisikan sebagai orang asing atau sebagai musafir, mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Ketika pagi hari kita bisa beramal, amalkan, jangan nunggu sore. Belum tentu kita hidup sampai sore hari. Nah, ketika sehat, beramallah, jangan menunggu sakit. Ketika hidup, beramallah, jangan menunggu mati. Itu mungkin tambahan dari Ibu Umar. Demikianlah teman-teman, mudah-mudahan hadis 40 ini bisa menjadi penuntun hidup kita untuk menempuh alam barzakh dan alam akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.